Coach John Herman. Karena BTN dan PSSI sudah mentargetkan tinggi, harus juara. Setelah 6 kali kita runner up, akan memilih skuad terbaik. Ya, Rizky Ridho, Doni Tripamungkas, ya, Raihan Hanan, ini masuk Beckham Putra, semua akan Sandi dan Ragnar Oratmangun untuk bisa bergabung. Makanya TC di Bali yang sudah dimulai pada tanggal 5 sampai tanggal 11 sebagai tahap pertama ini untuk tampil di pentas Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. TC Bali resmi memanas. John Herman dikabarkan mulai menjalankan revolusi besar di tubuh timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Dua wajah baru, Luke Valkyrie dan Mitchell Baker, dirumorkan siap menjalani debut bersama Garuda, sementara Rizky Ridho disebut berpeluang memimpin skuad sebagai kapten. Di balik latihan yang semakin intens, Herman juga dikabarkan tengah menyusun strategi rahasia yang sengaja disimpan dari para rival. Bahkan, muncul rumor bahwa seorang calon pemain naturalisasi asal Jerman akan bergabung ke training camp sebagai bagian dari proyek jangka panjang timnas Indonesia. Lantas, mampukah kombinasi pemain lokal, pemain abroad, dan para pemain diaspora mengakhiri penantian panjang Indonesia? Ataukah masih ada kejutan besar lain yang belum diungkap John Herman? Berikut ulasan lengkapnya. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. TC Bali memanas. Debut Luke Valkyrie dan Mitchell Baker. Rizky Ridho dikabarkan jadi kapten. Herman siapkan duet baru yang bikin rival waspada. Bali kembali menjadi pusat perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Menjelang bergulirnya Piala AFF 2026, training camp timnas Indonesia dikabarkan memasuki fase yang paling menentukan. Seluruh program latihan mulai ditingkatkan dengan intensitas yang lebih tinggi, sementara John Herman disebut tengah menyusun komposisi terbaik demi mewujudkan target besar Garuda di turnamen nanti. Di tengah persiapan tersebut, perhatian publik tertuju pada kabar mengenai debut Luke Valkyrie dan Mitchell Baker dalam training camp. Selain itu, Rizky Ridho dirumorkan berpeluang dipercaya mengemban ban kapten, sementara Herman dikabarkan mulai menyiapkan sejumlah kombinasi pemain yang diproyeksikan menjadi senjata baru timnas Indonesia. Lantas, seperti apa strategi yang sedang dibangun di Bali? Mampukah perubahan ini membawa Garuda selangkah lebih dekat menuju gelar juara ASEAN Championship? Atmosfer training camp timnas Indonesia di Bali dikabarkan semakin memanas dari hari ke hari. Tidak ada lagi sesi latihan yang berjalan santai. Setiap pemain disebut harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena John Herman dikabarkan ingin memanfaatkan seluruh waktu yang tersedia untuk membangun skuad yang benar-benar siap menghadapi kerasnya persaingan di Piala AFF 2026. Latihan fisik, simulasi pertandingan, hingga pemahaman taktik diperkirakan menjadi menu utama setiap hari. Herman diyakini ingin memastikan bahwa seluruh pemain memahami peran mereka sebelum peluit pertandingan pertama dibunyikan. Sorotan terbesar tentu mengarah kepada Luke Valkyrie dan Mitchell Baker yang dikabarkan mulai menjalani proses adaptasi bersama skuad Garuda. Bagi keduanya, training camp ini diperkirakan menjadi momen penting untuk mengenal filosofi permainan yang dibangun John Herman serta membangun chemistry dengan pemain-pemain lainnya. Banyak pendukung berharap apabila seluruh proses berjalan sesuai rencana, Luke dan Mitchell mampu memberikan warna baru bagi permainan timnas Indonesia. Namun, mampukah mereka langsung beradaptasi dengan tempo permainan yang tinggi? Mampukah mereka menjawab ekspektasi besar yang kini mulai mengiringi setiap langkah mereka? Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju kepada Rizky Ridho. Bek andalan Indonesia itu dirumorkan berpeluang dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Meski belum ada keputusan resmi, banyak yang menilai Ridho memiliki karakter kepemimpinan, ketenangan, dan mental bertanding yang dibutuhkan untuk memimpin skuad Garuda. Menjadi kapten tentu bukan hanya soal mengenakan ban di lengan. Seorang kapten harus mampu menjaga semangat tim, mengangkat moral rekan-rekannya ketika menghadapi tekanan, dan menjadi contoh dalam setiap pertandingan. Pertanyaannya, apakah Rizky Ridho akan menjadi sosok yang membawa perubahan besar bagi mentalitas Garuda? Yang tidak kalah menarik, John Herman dikabarkan tengah merancang sejumlah duet baru selama training camp berlangsung. Kombinasi antar lini disebut menjadi fokus utama agar permainan timnas Indonesia lebih seimbang ketika menyerang maupun bertahan. Herman diyakini tidak sekadar mencari pemain terbaik di setiap posisi, tetapi berusaha menemukan pasangan pemain yang mampu saling melengkapi. Setiap latihan diperkirakan menjadi ajang eksperimen untuk melihat kombinasi mana yang paling efektif menghadapi berbagai karakter lawan. Apakah Luke Valkyrie akan menjadi bagian dari duet yang dipersiapkan Herman? Siapa yang akan menjadi partner idealnya? Hingga kini semuanya masih menjadi teka-teki yang menambah rasa penasaran para pendukung.
Di balik seluruh strategi tersebut, satu pesan yang dikabarkan terus ditekankan oleh John Herdman adalah disiplin. Tidak ada pemain yang dijamin menjadi starter. Tidak ada nama besar yang otomatis mendapat tempat di tim utama. Semua harus membuktikan kualitas mereka melalui kerja keras, konsistensi, dan kemampuan menjalankan instruksi taktik. Filosofi itulah yang membuat persaingan di training camp diperkirakan berlangsung sangat ketat. Setiap pemain memahami bahwa satu kesalahan kecil bisa mengubah peluang mereka untuk tampil di Piala AFF. Kini seluruh perhatian tertuju pada Bali. Mampukah Luke Valkyrie dan Mitchell Baker memanfaatkan kesempatan emas ini? Benarkah Rizky Ridho akan memimpin Garuda sebagai kapten? Strategi apa lagi yang sedang disiapkan John Herdman untuk mengejutkan para rival? Dan yang paling penting, apakah seluruh persiapan ini akan menjadi awal lahirnya timnas Indonesia yang mampu mengakhiri penantian panjang meraih gelar ASEAN Championship? Jawabannya akan segera terlihat ketika Garuda melangkah ke lapangan dan membuktikan semuanya melalui aksi nyata, bukan sekadar prediksi. Semakin mendekati hari pembukaan Piala AFF 2026, suasana di training camp Bali dikabarkan semakin panas. Tidak ada lagi istilah latihan biasa. Setiap sesi disebut berlangsung dengan tempo tinggi karena John Herdman dikabarkan ingin membentuk skuad yang siap bertarung selama 90 menit tanpa kehilangan intensitas. Para pemain diperkirakan harus menghadapi latihan fisik yang berat, simulasi pertandingan berulang kali, hingga evaluasi detail setelah setiap sesi berakhir. Pertanyaannya, mengapa Herdman begitu keras? Apakah ia menyadari bahwa kesempatan mengakhiri penantian puluhan tahun tidak boleh disia-siakan? Apakah inilah alasan mengapa setiap pemain dipaksa keluar dari zona nyaman mereka? Di tengah atmosfer yang semakin kompetitif, Luke Valkyrie dan Mitchell Baker dikabarkan terus menjadi perhatian utama tim pelatih. Keduanya diperkirakan tidak hanya diminta menunjukkan kemampuan individu, tetapi juga membuktikan bahwa mereka mampu menyatu dengan filosofi permainan Garuda. Mampukah Luke Valkyrie langsung memahami ritme permainan cepat yang diinginkan Herdman? Mampukah Mitchell Baker menjadi kepingan puzzle yang selama ini dicari timnas Indonesia? Jika keduanya mampu beradaptasi lebih cepat dari perkiraan, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi kejutan terbesar pada Piala AFF nanti. Namun pertanyaan berikutnya muncul, apakah mereka siap menghadapi tekanan luar biasa dari sementara itu Indonesia? Rizky Ridho dikabarkan mulai dipersiapkan sebagai sosok pemimpin di lapangan. Meski belum ada pengumuman resmi mengenai ban kapten, banyak yang menilai Ridho memiliki karakter yang dibutuhkan untuk memimpin generasi baru Garuda. Sebagai bek, ia dituntut menjaga lini pertahanan tetap solid. Sebagai pemimpin, ia harus menjadi orang pertama yang membangkitkan semangat tim ketika situasi sulit datang. Bisakah Ridho memikul tanggung jawab sebesar itu? Bisakah ia membawa rekan-rekannya tetap tenang ketika menghadapi tekanan di pertandingan besar? Jika jawabannya iya, maka Garuda diperkirakan akan memiliki pemimpin yang mampu menyatukan seluruh pemain dalam satu tujuan. Yang paling mengundang rasa penasaran adalah strategi yang dikabarkan sedang dirancang John Herdman. Berbagai kombinasi pemain terus dicoba dalam latihan tertutup. Sejumlah duet baru disebut mulai dibentuk agar permainan timnas Indonesia menjadi lebih agresif saat menyerang dan lebih kokoh ketika bertahan. Namun duet mana yang sebenarnya sedang dipersiapkan? Siapa yang akan menjadi senjata utama Garuda? Apakah Luke Valkyrie akan langsung dipercaya mengisi peran penting? Ataukah Herdman masih menyimpan satu kejutan besar yang belum diketahui publik? Semua masih menjadi teka-teki yang membuat para pendukung semakin tidak sabar menunggu pertandingan pertama. Di luar sana, para rival juga terus bergerak. Vietnam mematangkan persiapan, Thailand mempertahankan tradisi sebagai salah satu kekuatan utama Asia Tenggara, sementara negara-negara lain datang dengan ambisi yang sama besarnya. Tetapi satu pertanyaan kini mulai bergema di kalangan pendukung Garuda. Bagaimana jika seluruh strategi yang dikabarkan sedang dibangun Herdman benar-benar berhasil? Bagaimana jika training camp di Bali menjadi titik lahirnya timnas Indonesia yang paling kuat dalam beberapa tahun terakhir? Bagaimana jika Luke Valkyrie, Mitchell Baker, Rizky Ridho, dan para pemain lainnya berhasil menyatukan kualitas mereka menjadi satu kekuatan yang ditakuti Asia Tenggara? Dan bagaimana jika, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia akhirnya berdiri di podium tertinggi sebagai juara ASEAN Championship? Jika semua itu benar-benar terjadi, maka Bali akan dikenang bukan hanya sebagai lokasi training camp, tetapi sebagai tempat lahirnya era baru Garuda yang selama ini ditunggu oleh jutaan rakyat Indonesia. Kini perhatian para pendukung Garuda mulai tertuju pada satu pertanyaan yang terus menjadi perbincangan. Jika Rizky Ridho benar-benar dipercaya memimpin timnas Indonesia sebagai kapten, mampukah ia membawa skuad Garuda mengakhiri penantian panjang dan meraih gelar ASEAN Championship untuk pertama kalinya? Meski hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai ban kapten, nama Ridho terus disebut sebagai salah satu sosok yang dinilai memiliki karakter kepemimpinan, ketenangan, dan mental bertanding yang kuat. Namun menjadi kapten bukan hanya soal memimpin saat pertandingan dimulai.
Seorang kapten harus mampu menyatukan ruang ganti, menjaga semangat rekan-rekannya, dan menjadi contoh ketika tekanan datang dari segala arah. Di saat yang sama, perhatian juga mengarah kepada dua pemain yang dikabarkan berpeluang menjalani debut bersama timnas Indonesia, yakni Luke Valkyrie dan Mitchell Baker. Apabila seluruh proses yang diperlukan berjalan sesuai rencana dan mereka benar-benar mendapatkan kesempatan, kehadiran keduanya diperkirakan akan menambah pilihan bagi John Hartman dalam meracik strategi. Namun pertanyaan besar mulai bermunculan. Mampukah Luke Valkyrie langsung beradaptasi dengan kerasnya atmosfer Piala AFF? Mampukah Mitchell Baker menjawab ekspektasi besar para pendukung? Dan yang paling penting, mampukah keduanya langsung memberikan dampak positif di tengah persaingan yang begitu ketat? John Hartman dikabarkan tidak ingin para pemain hanya mengandalkan kemampuan individu. Ia disebut lebih mengutamakan kerja sama tim, disiplin menjalankan taktik, dan keberanian untuk berjuang hingga peluit panjang berbunyi. Karena itulah, selama training camp setiap pemain diperkirakan terus diuji dalam berbagai skenario pertandingan. Siapa yang mampu menjaga konsistensi, dialah yang akan mendapatkan kepercayaan. Tidak peduli apakah ia pemain senior, pemain muda, atau wajah baru yang baru bergabung. Semua harus membuktikan kualitas mereka melalui kerja keras di lapangan. Namun tantangan yang menanti Garuda jelas tidak ringan. Vietnam dikabarkan terus memperkuat skuadnya. Thailand tetap menjadi lawan yang sangat berpengalaman. Malaysia, Singapura, dan negara-negara lain juga datang dengan target besar. Artinya, Indonesia tidak hanya membutuhkan pemain berkualitas, tetapi juga mental juara yang mampu bertahan di bawah tekanan. Mampukah Rizky Ridho memimpin rekan-rekannya melewati setiap rintangan? Mampukah Luke Valkyrie dan Mitchell Baker menjadi kepingan terakhir yang membuat permainan Garuda semakin lengkap? Dan mampukah John Hartman menyatukan seluruh potensi itu menjadi satu kekuatan yang mampu mengguncang Asia Tenggara? Jawaban dari semua pertanyaan itu tidak akan lahir dari rumor atau prediksi. Semuanya akan ditentukan ketika Garuda benar-benar melangkah ke lapangan. Jika seluruh persiapan berjalan sesuai harapan dan setiap pemain mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, bukan tidak mungkin Piala AFF 2026 akan menjadi panggung bagi timnas Indonesia untuk menulis sejarah baru. Sebuah sejarah yang telah dinantikan oleh jutaan pendukung selama puluhan tahun, ketika Garuda akhirnya mampu berdiri di podium tertinggi sebagai juara ASEAN Championship. Di tengah panasnya persaingan memperebutkan tempat di skuad utama timnas Indonesia, kembali muncul kabar yang membuat para pendukung Garuda semakin penasaran. Seorang pemain diaspora asal Jerman dikabarkan berpeluang bergabung dalam training camp timnas Indonesia di Bali. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari PSSI maupun tim pelatih mengenai identitas dan status pemain tersebut. Namun rumor itu langsung memunculkan berbagai spekulasi di kalangan supporter. Benarkah John Hartman kembali menyiapkan kejutan? Benarkah pemain ini menjadi bagian dari proyek jangka panjang Garuda? Ataukah kehadirannya hanya untuk menjalani proses adaptasi sebelum seluruh persyaratan yang diperlukan dapat diselesaikan? Apabila kabar tersebut benar, langkah ini diperkirakan menjadi bukti bahwa John Hartman tidak hanya fokus menghadapi Piala AFF 2026, tetapi juga mulai membangun fondasi timnas Indonesia untuk turnamen-turnamen yang lebih besar di masa mendatang. Dengan mengajak calon pemain naturalisasi mengikuti training camp lebih awal, ia berpeluang mengenal filosofi permainan, membangun chemistry bersama rekan-rekannya, serta memahami kultur sepak bola Indonesia sejak dini. Bukankah langkah seperti ini akan membuat proses adaptasi menjadi lebih cepat ketika seluruh proses administrasi telah selesai? Bukankah ini menunjukkan bahwa Hartman ingin setiap pemain siap begitu kesempatan membela Garuda benar-benar datang? Yang membuat rumor ini semakin menarik adalah fakta bahwa persaingan di dalam skuad diperkirakan akan menjadi jauh lebih ketat. Luke Valkyrie, Mitchell Baker, para pemain lokal, hingga pemain abroad lainnya kini harus bersaing menunjukkan kualitas terbaik mereka. Jika benar ada tambahan satu pemain diaspora asal Jerman yang ikut berlatih, mampukah ia langsung mencuri perhatian tim pelatih? Mampukah ia menunjukkan kualitas yang membuat Hartman semakin yakin memasukkannya ke dalam proyek besar timnas Indonesia? Ataukah masih ada nama-nama lain yang juga sedang dipantau secara diam-diam? Kini seluruh mata kembali tertuju ke Bali. Training camp yang awalnya diperkirakan hanya menjadi persiapan menuju Piala AFF perlahan berubah menjadi pusat lahirnya wajah baru Garuda. Setiap hari muncul rumor baru, setiap latihan menghadirkan cerita baru, dan setiap keputusan John Hartman selalu memancing rasa penasaran para pendukung. Satu pertanyaan pun kembali mengemuka. Apakah pemain diaspora asal Jerman yang dikabarkan akan bergabung itu akan menjadi kepingan terakhir dari puzzle yang sedang disusun Hartman? Ataukah masih ada kejutan lain yang lebih besar menjelang bergulirnya Piala AFF 2026? Yang pasti, seluruh jawabannya kini tinggal menunggu waktu dan pengumuman resmi dari pihak terkait. Di balik padatnya agenda training camp di Bali, muncul kabar yang semakin membuat para pendukung Garuda penasaran. John Hartman dikabarkan belum memperlihatkan seluruh strategi yang akan digunakan pada Piala AFF 2026.
Sejumlah sesi latihan disebut berlangsung secara tertutup, memunculkan berbagai spekulasi bahwa tim pelatih tengah menyempurnakan skema permainan yang sengaja disimpan hingga turnamen dimulai. Benarkah Hartman sedang menyiapkan strategi rahasia? Apakah ada pola permainan baru yang belum pernah diperlihatkan kepada para rival? Ataukah semua itu merupakan bagian dari upaya menjaga fokus tim selama masa persiapan? Menurut berbagai laporan dan rumor yang beredar, Hartman disebut tidak ingin timnas Indonesia menjadi tim yang mudah ditebak. Setiap latihan diperkirakan dimanfaatkan untuk menguji berbagai variasi formasi, pergantian posisi pemain, hingga skema transisi menyerang dan bertahan. Tujuannya bukan hanya menciptakan permainan yang menarik, tetapi juga memastikan Garuda mampu beradaptasi menghadapi berbagai karakter lawan. Bukankah turnamen seperti Piala AFF sering ditentukan oleh detail kecil? Bukankah satu perubahan taktik pada waktu yang tepat bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan? Yang membuat publik semakin penasaran adalah kemungkinan munculnya kombinasi pemain yang belum pernah terlihat sebelumnya. Apakah Luke Valkyrie akan dipasangkan dengan pemain yang berbeda? Apakah Mitchell Baker akan langsung diberi peran penting? Bagaimana John Hartman memanfaatkan kepemimpinan Rizky Ridho apabila benar dipercaya menjadi kapten? Dan jika calon pemain naturalisasi yang dikabarkan mengikuti training camp benar-benar bergabung, apakah ia juga akan disiapkan untuk menjadi bagian dari proyek jangka panjang Garuda? Semua pertanyaan itu masih menjadi teka-teki yang belum memiliki jawaban pasti. Satu hal yang diyakini banyak pendukung adalah bahwa Hartman tidak datang ke Indonesia hanya untuk mengikuti satu turnamen. Ia dikabarkan ingin membangun identitas permainan yang mampu membawa timnas Indonesia bersaing secara konsisten di level Asia Tenggara, bahkan melangkah lebih jauh di level Asia. Karena itulah, setiap sesi latihan di Bali diperkirakan bukan sekadar mempersiapkan laga pertama Piala AFF, tetapi juga menjadi fondasi bagi perjalanan Garuda di masa mendatang. Kini pertanyaannya semakin besar. Benarkah strategi rahasia yang sedang disusun John Hartman akan menjadi pembeda ketika menghadapi Vietnam, Thailand, dan para rival lainnya? Benarkah para lawan akan dibuat kesulitan membaca permainan Garuda? Dan yang paling dinantikan oleh jutaan pendukung Indonesia, mampukah strategi yang sedang dipersiapkan itu mengantarkan Garuda mengangkat trofi ASEAN Championship untuk pertama kalinya? Semua mata kini tertuju pada Bali, karena di sanalah strategi itu sedang dibentuk, disempurnakan, dan menunggu waktu yang tepat untuk diperlihatkan kepada Asia Tenggara.